Kita sering lupa ya, kalau planet yang kita tinggali ini di bawah kaki kita menyimpan kekuatan yang sungguh luar biasa besarnya. Sebuah kekuatan yang kadang-kadang bisa sangat menakutkan. Kali ini kita akan melihat sisi lain dari planet kita, sisi yang paling ganas. Kita akan menyelami beberapa peristiwa alam paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Kekuatan-kekuatan ini, saking besarnya, bisa mengubah wajah dunia hanya dalam sekejap mata. Oke, perjalanan kita akan dibagi jadi 3 bagian. Pertama, kita akan masuk jauh ke dalam inti bumi yang panas dan bergejolak. Lalu, kita akan terbang tinggi ke atmosfer yang penuh amarah. Dan terakhir, kita kembali ke permukaan, tempat pertarungan abadi antara api dan air terjadi. Yuk, kita mulai dari yang paling dalam dulu. Jauh di bawah sana, lempeng-lempeng tektonik raksasa itu terus bergerak, saling mendorong. Dan gunung-gunung berapi, mereka itu seperti bom waktu yang menyimpan energi yang cukup untuk merobek benua. Inilah kekuatan yang berasal dari perut bumi. Di bagian ini kita akan membahas 4 peristiwa luar biasa. Mulai dari gempa yang getarannya sampai ke seluruh planet, tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa, letusan gunung yang bikin dunia mengalami tahun tanpa musim panas, sampai raksasa yang masih tertidur dan berpotensi mengubah segalanya. Coba dibayangin, gempa bumi yang saking kuatnya, getarannya benar-benar bisa dirasakan di seluruh dunia. Nah, itulah yang terjadi di Chili tahun 1960. Dan bukan cuma itu, guncangan masif ini melahirkan tsunami monster yang melesat menyeberangi Samudra Pasifik, membawa kehancuran ribuan kilometer jauhnya. Tsunami di Samudra Hindia tahun 2004 itu adalah contoh paling nyata dari efek domino yang mematikan. Semuanya berawal dari satu gempa dahsyat di dasar laut. Gempa itu seperti pukulan raksasa dari bawah air, mendorong volume air yang luar biasa besar ke atas. Hasilnya, gelombang setinggi gedung yang melaju lebih cepat dari pesawat jet melenyapkan apapun yang dilewatinya. Dengerin ini deh, sebuah letusan gunung berapi di Indonesia bisa menyebabkan salju turun di Eropa pas musim panas. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini benar-benar terjadi. Setelah Gunung Tambora meletus tahun 1815, abunya menyelimuti seluruh planet, menghalangi sinar matahari, dan memicu apa yang disebut tahun tanpa musim panas, yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan di seluruh dunia. Tapi, ada ancaman yang jauh lebih besar, yang diam-diam tersembunyi di bawah salah satu taman nasional paling terkenal di dunia, Supervolcano Yellowstone. Kalau raksasa ini sampai bangun, letusannya bisa memicu musim dingin vulkanik selama bertahun-tahun. Pertanyaannya bukan lagi kalau dia meletus, tapi kapan? Oke, dari perut bumi, sekarang kita lihat ke atas, ke langit. Soalnya, ancaman itu nggak cuma datang dari bawah, tapi juga dari atmosfer kita. Disinilah amarah cuaca dilepaskan. Di sini, kita akan melihat kekuatan angin yang bisa meratakan kota, pusaran maut yang tak terhentikan, kekeringan parah yang mengubah lahan subur jadi debu, dan panas ekstrim yang ternyata bisa jadi pembunuh massal yang senyap. Topan Superhaiyan itu seperti monster dengan 2 serangan. Pertama, tentu saja, anginnya yang luar biasa kencang. Tapi yang kedua, yang paling mematikan adalah gelombang badainya. Coba bayangkan, badai itu mendorong lautan ke daratan seperti buldozer raksasa, menciptakan semacam tsunami buatan yang menelan seluruh kota dalam hitungan menit. Kalau badai itu ibarat serangan artileri, nah tornado itu seperti penembak jitu. Fokus, cepat, dan sangat mematikan. Tornado Triste tahun 1925 adalah yang paling parah dalam sejarah Amerika. 1 menit, Anda lihat sebuah kota. Menit berikutnya, yang tersisa cuma puing-puing. Secepat itu, nggak ada waktu untuk bereaksi. Tapi bencana itu nggak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang, bencana itu datang perlahan, merayap selama bertahun-tahun. Itulah yang terjadi selama The Dust Bowl di Amerika. Tanah subur perlahan berubah jadi debu, langit jadi hitam karena badai pasir, dan impian jutaan petani terkubur, memaksa mereka pergi dari rumah mereka dalam eksodus massal.
70.000, itulah perkiraan jumlah orang yang meninggal karena gelombang panas Eropa tahun 2003. Gak ada angin kenceng, gak ada banjir, hanya panas. Panas yang ekstrim dan tanpa henti. Ini pengingat yang mengerikan bahwa kadang pembunuh paling mematikan itu justru yang tidak terlihat. Sekarang kita kembali ke permukaan bumi. Disinilah dua kekuatan paling purba dan paling mendasar di planet ini berkuasa. Air yang memberi kehidupan, tapi juga bisa menenggelamkan. Dan api yang menghangatkan, tapi juga bisa memusnahkan. Di satu sisi, kita punya kekuatan air yang nggak bisa dibendung. Di sisi lain, amukan api yang seolah nggak bisa dipadamkan. Kita akan lihat gimana dua elemen ini dengan cara yang sangat berbeda menyebabkan beberapa bencana paling dahsyat dalam sejarah. Coba renungkan angka ini, 4 juta orang. Itu lebih banyak dari populasi banyak kota besar di dunia saat ini. Dan itulah perkiraan jumlah korban jiwa dari banjir di Tiongkok tahun 1931. Ini bukan sekedar banjir biasa. Ini seperti lautan baru yang muncul di daratan, menelan peradaban. Dari air yang menenggelamkan, kita beralih ke api yang melahap. Kebakaran Black Summer di Australia itu bukan lagi kebakaran hutan biasa. Itu seperti neraka di bumi. Apinya begitu besar dan panas sampai-sampai menciptakan sistem cuacanya sendiri, membakar area seluas Inggris dan diperkirakan membunuh hampir 3 miliar hewan. Jadi, kalau kita rangkum, ancaman itu bisa datang dari mana saja. Dari dalam bumi yang kita pijak, dari langit di atas kepala kita, dan dari elemen-elemen yang ada di sekitar kita. Jelas sekali, planet kita ini adalah tempat yang sangat-sangat kuat. Mungkin mudah ya bagi kita untuk melihat semua ini dan merasa seolah-olah planet ini sedang menyerang kita. Tapi mungkin kita perlu mengubah cara pandang kita sedikit. Ini bukanlah serangan. Ini adalah tanda-tanda kehidupan. Tanda dari sebuah planet yang aktif, dinamis, dan terus berubah. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Dengan semua kekuatan dahsyat yang ada di sekitar kita, gimana caranya kita sebagai manusia bisa hidup berdampingan dengan planet yang begitu kuat ini? Mungkin itulah tantangan terbesar bagi kita semua.